Pernahkah Anda mendengar bahwa saat berkemah, Anda seharusnya tidak tidur di posisi tengah? Saat ini mereka sedang berkemah di tepi sungai. Rego menceritakan kisah hantu kepada semua orang sebelum tidur. Dia mengatakan bahwa saat berkemah, orang-orang seharusnya tidak tidur di tepi sungai. Karena di tengah malam, iblis di bawah sungai akan ke atas untuk mencarinya. Katanya, temannya pernah mengalami hal itu. Awalnya dia tidur di tempat Awe. Karena pengecut, dia buru-buru masuk ke lebih dalam. Tapi saat ini, Happy yang di sebelahnya pun menceritakan kisah hantu dirinya sendiri. Awe ketakutan, tidak ingin mendengar kisah-kisah itu lagi. Dan menghentikan mereka. Awen yang berada di paling luar di sisi kiri berpikir bahwa di dunia ini sama sekali tidak ada hantu. Dia pernah bermalam di hutan sendirian sejak kecil. Namun Awe tetap bangkit ketakutan. Agar mereka bergerak sedikit. Dia ingin tidur di posisi tengah mereka. Tapi Rego dan Happy tetap tidak bergerak. Dan menatapnya. Awen hanya bisa bercanda, kalau dia mati. Dia akan kembali dan mencari yang berbaring di posisi tengah. Semuanya menghabiskan semalam di tenda ini. Keesokan harinya, perlombaan rakit yang mengasyikkan dimulai. Air yang bergolak membuat semua orang senang. Happy menjadi bersemangat, bahkan berdiri di atas rakit apung. Beberapa orang dengan cepat menghentikannya melakukan tindakan berbahaya itu. Tapi sudah terlambat. Rakit kehilangan keseimbangan dan segera menjadi bergelombang. Keempat mereka jatuh di bawah air. Karena air mengalir begitu cepat. Beberapa orang terpaksa mengikuti arus. Sampai mereka hanyut ke hilir, mereka menemukan kesempatan untuk naik satu persatu. Tapi meski lihat ke sekeliling, mereka tidak melihat sosok Rego dimanapun, hanya melihat jaket pelampung mengambang ke bawah air. Sesaat kemudian, mereka menemukannya. Rego yang tidak bisa berenang sedang berjuang di dalam air. Awen melihat ini dan segera melepas jaket pelampungnya dan berenang ke sana. Tapi Rego sekarang kelelahan, mencengkeramnya seperti penyelamat. Secara kebiasaan, dia meraih Awen dan menekannya ke bawah, meskipun dia tahu cara berenang tetapi tidak bisa keluar. Akhirnya Rego berhasil ke atas. Tapi Awen telah menghilang di sungai. Beberapa orang berjalan di sepanjang tepi sungai mencarinya sepanjang hari, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Hanya bisa kembali tenda. Keesokan harinya mereka datang ke tim penyelamat skala besar. Beberapa orang yang mencari sepanjang hari siap naik ke tenda untuk tidur. Tapi sekarang Rego tidak berani berbaring. Dia tanya pada Happy kenapa dia tidak tidur di posisi semula. Katanya tadi malam dia tidur di sebelah Awen sehingga dia akan tidur di sini sekarang. Tidur dimanapun sama. Saat itu, perkataan Awe sama dengan apa yang dia pikirkan. Kata Awen, kalau dia mati, dia akan kembali mencari yang berbaring di posisi tengah. Happy segera memarahinya. Katanya dia yakin Awen tidak meninggal. Besok dia akan ditemukan. Kalau kamu tidak takut, mari tidur di tengah. Tapi Happy tidak seberani penampilannya. Tak satu pun dari mereka ingin tidur di tengah, sehingga mereka mencari cara. Itulah ketiga mereka tidur dengan posisi segitiga, jadi bisa ada ruang di antaranya. Tetapi setelah beberapa saat, Rego mendengar langkah kaki lagi. Beberapa orang yang khawatir segera duduk. Suara langkah kaki kini semakin dekat ke tenda, dan sosok itu juga datang ke pintu tenda. Dan mulai membuka resleting tenda. Ternyata Awen telah diselamatkan. Beberapa orang bersemangat segera keluar. Mereka terus-menerus menghapus air mata diri sendiri, dan memeriksa tubuhnya. Dan menemukan dia sama sekali tidak terluka. Hanya wajahnya agak pucat. Melihat adegan itu, Awe dan Rego memandang satu sama lain. Mereka berpikir keras, kali ini, Rego kembali ke posisi semula, dia tidur di tengah. Namun pada saat ini, dia hanya ingin menjauh dari Awen. Dia tidak bisa tidur karena pikirannya yang liar. Hanya bisa keluar untuk merokok untuk menenangkan diri. Happy mendengar suara itu dan keluar juga. Rego menceritakan pikirannya. Happy hanya merasa bahwa dia curiga pada hal-hal yang tidak nyata. Saat ini, Awen di tenda tidak bisa berhenti batuk. Awe bangun dan duduk. Dia berlangkah maju dan tanya apa yang terjadi.
namun tanpa sengaja melihat darah yang tak berhenti mengalir dari atas kepalanya. Awei buru-buru mengguncang Awen. Sedetik kemudian, ternyata dia bermimpi. Awen masih tidur di sana. Awei terlalu takut untuk tidur dengannya sendirian. Akhirnya dia keluar dari tenda dan mengatakan pikirannya kepada orang-orang lain. Katanya ada orang yang tidak sadar bahwa mereka sudah meninggal, yang tetap bertindak seperti orang biasa. Tapi Heipi tetap tidak percaya, hanyalah Rego yang merasa curiga, tapi hal itu tidak bisa dipastikan. Saat dia pikir dia harus ke kamar kecil. Aku akan pergi bersamamu. Awen juga keluar dari tenda. Saat melihat Awen melangkah ke arahnya, Rego hanya bisa meminta bantuan dari teman-temannya. Tapi apa yang dapat mereka lakukan sekarang? Sesaat kemudian Rego melihat air di tubuh Awei terus-menerus bocor. Hal ini lebih jelas ketika dia berdiri di sampingnya saat buang air kecil. Rego hanya bisa berusaha untuk tidak menatapnya. Tapi baru saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat tubuh Awen mengambang perlahan di sungai. Lihat ke Awen yang di darat. Dia hanya bisa menunjuk ke sungai dan mengatakan dia melihatnya. Kemudian kabur dengan cepat, berharap setelah Awen melihat kebenaran, dia akan pergi. Setelah melarikan diri kembali ke tenda, dia memberitahu teman-temannya tentang hal itu. Tapi Heipi tidak percaya katanya. Tapi saat ini, Awen kembali dari keluar. Rego dengan cepat menarik talinya dari dalam. Rupanya, dia tidak mengikuti instruksinya. Heipi menyuruhnya berhenti main-main. Saat dia berbicara, dia menentang semua keberatan. Tapi detik berikutnya, dia menemukan bahwa Awen telah pergi. Sekarang dia akhirnya mempercayai mereka. Rego keberanian mengatakan bahwa kalau dia telah meninggal, jangan mengganggu mereka. Setelah beberapa saat tidak ada pergerakan di luar, beberapa orang membuka jendela tenda dan melihat keluar. Jelas tidak ada siapapun. Kupikir dia telah pergi. Sedetik kemudian, semua orang berjuang untuk keluar, tetapi dalam perjalanan, Rego tersandung dahan pohon. Kacamatanya juga jatuh. Dalam sesaat, dia tidak bisa sadar arah apapun. Dia terburu-buru meraba-raba di tanah untuk mencari kacamatanya. Tetapi ketika dia hendak menyentuhnya, seseorang mengambilnya. Rego sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bertanya siapa itu, tapi suaranya terdengar seperti suara Heipi. Dia pakai kacamatanya. Tapi setelah itu, dia dengan cepat melarikan diri sekali lagi. Akhirnya dia bertemu dengan dua orang yang lain. Semua orang lari ke tepi sungai satu persatu, siap naik perahu untuk meninggalkan tempat ini. Tapi melihat tubuh Awen terapung di pinggir sungai, keduanya tidak peduli lagi. Mereka harus pergi dulu. Tapi Rego mulai memanggil nama Awen. Dia ingin Awen melihat kebenaran bahwa dia sudah mati, agar dia tidak mengganggu mereka lagi. Setelah beberapa saat, Awen muncul di seberang sungai. Rego berteriak bahwa dia sudah mati. "Jangan ganggu kami lagi," katanya sambil menyeret tubuh di tepi sungai. Tapi detik berikutnya Heipi dan Awei mulai panik. Rego mengikuti arah mereka, menoleh melihat ke bawah. Tubuh di sungai adalah dia. Dan tubuh Awei dan Heipi juga tergeletak tak jauh dari situ. Pada saat ini Awen akhirnya mengatakan, ternyata saat dia buang air kecil, dia melihat kebenaran melalui instruksi. Dan Rego hanya melihat sebagian saja. Fakta bahwa mereka semua telah meninggal dalam kecelakaan pada hari itu, tanpa pilihan yang lain. Awen hanya bisa membimbing orang untuk melihat kebenarannya sendiri. Karena, aku tetap teman kalian, kan? Beberapa orang mulai kembali ke tenda lagi. Mungkin sungai ini akan memiliki lebih banyak hantu lagi.